Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiy wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Masyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kultum pada hari ini sedikit saya akan menyampaikan hal-hal yang itu diperintahkan Rasulullah, tetapi kadang-kadang hati kita kurang nyaman. Hati kita seolah-olah merasa tidak nyaman atau jijik misalnya tentang sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Saya akan menyampaikan dua hal tentang sunnah atau kebiasaan Rasulullah SAW yang itu merupakan perintah yang diperintahkan di dalam hadis beliau tentang yang pertama adalah menjilati jari jemarinya setelah makan. Jadi kita kan disunahkan untuk makan dengan tangan kanan. Mungkin ini sudah banyak orang yang menerima karena banyak, bahkan diperkuat di tayangan televisi ada mukbang dengan tangan kanan, lezat dan seterusnya, lebih nikmat. Tetapi untuk yang menjilati tangan sebelum dicuci tangan tersebut setelah makan, mungkin ada orang makan, loh kok jijik banget, oh kok kayak kurang apa istilahnya, kurang geragas mungkin dalam bahasa kita ataupun begitu. Nah, tetapi ini adalah perintah Rasulullah SAW di dalam hadis. Beliau bersabda, "Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha." Apabila salah seorang di antara kalian selesai makan, maka janganlah ia mengusap tangannya atau mencucinya hingga ia menjilatinya atau minta dijilatkan kepada entah istrinya atau anaknya yang itu adalah keluarga kita yang tidak jijik tentunya. Nah, mungkin loh kok bisa seperti itu kok, tetapi sekali lagi ini kalaulah kita mengimani bahwasanya yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah ketika itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari hawa nafsu Rasulullah SAW. Nah, untuk lebih menguatkan, maka apa sih sebenarnya? Karena kita harus yakin bahwa setiap perintah Allah dan Rasulnya itu pasti membawa hikmah untuk kebaikan kita. Walaupun mungkin kata kita mungkin jijik, tapi minimal mindset kita kalau belum bisa melakukan, maka jangan menolak hadis tersebut. Karena kalau kita lihat penelitian modern tentang menjilati tangan sebelum mencuci, kalau kita makan pakai tangan itu adalah karena di sisa makanan yang di tangan kita itu menempel di dalamnya enzim RNase yang membantu proses pencernaan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi kalau kita menjilati, karena di dalam tangan kita, di jari kita, sisa-sisa jari kita itu setelah kita makan itu mengandung apa tadi? Enzim RNase yang membantu proses pencernaan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, mengapa untuk membantu proses pencernaan? Ini penelitian ini dilakukan, kalaulah yang menelitikan orang Islam mungkin itu kan mungkin untuk menguatkan nabinya, tetapi ini yang dilakukan oleh orang Barat, orang Amerika. Salah satunya adalah Dr. Charles Gerba. Dia adalah dari University of Arizona, Amerika Serikat. Beliau melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa makan menggunakan tangan dan menjilati jari-jarinya sesudahnya memiliki manfaat kesehatan. Nah, ini kesimpulan dari seorang peneliti Amerika. Itu jelas bukan Muslim ya. Nah, tentang menguatkan daya tahan tubuh karena apa? Karena katanya mengandung enzim RNase tadi ya. Itu untuk menguatkan daya tahan tubuh. Ketika kita makan dengan tangan, bakteri ini, jadi bakteri yang mengandung bakteri baik lah intinya. Yang tentunya sebelum kita makan cuci tangan dulu ya, cuci tangan dulu. Sama pas makan,
Nah itu pas makan itu kan enzim-enzim arnase yang diproduksi bakteri baik di tangan kita itu, di jari kita adalah akan mengeluarkan tadi enzim arnase tadi. Nah bakteri ini ketika kita makan kan ketika kita jilatin jari kita kan ikut masuk ke dalam sistem pencernaan. Nah, bakteri baik ini hidup di tangan juga yang menjaga tubuh saat menghadapi serangan bakteri jahat maupun kuman sehingga dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Nah itu hikmah dari sisi kesehatan. Tentunya kalau dari sisi mana yang lebih dapat pahala, jadi kalau kita mencoba habis makan dengan tangan kanan, terutama 3 jari, mungkin kalau makan yang bisa, ya intinya 3 jari, kalau nanti yang lain ngikut ya tidak apa. Intinya berusaha, karena ingin mendapatkan kecintaan Rasulullah. Kita membuktikan kecintaan Rasulullah kadang-kadang dikorbankan, kadang-kadang awalnya jijik, nanti kalau sudah dirasakan, dicoba, insya Allah nanti lama-lama bisa dan mendapatkan mungkin pahala dari mengikuti Rasulullah SAW, karena kecintaan mengikuti Rasulullah SAW. Itu hikmah dari menjilati makanan, menjilati jari setelah kita makan, sebelum kita cuci tangan setelah makan. Itu yang pertama yang dianggap jijik. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan hati kita itu nanti bisa melakukan hadis tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah tentang kalau hadis tentang jika ada lalat nyemplung atau masuk ke dalam air atau air minum kita. Kita kan pernah mendengar mungkin ada lalat yang masuk ke air minum kita. Langsung saja saya bacakan hadis Rasulullah SAW, riwayat dari Bukhari dan Muslim dan Bukhari, ini kitab Bukhari. Beliau bersabda, apabila lalat jatuh di minuman seorang dari kamu, hendaklah ia tenggelamkan. Jadi ditenggelamkan, kemudian buang. Setelah tenggelamkan, terus kemudian dibuang dengan tangan. Karena salah satu sayapnya terdapat penyakit dan salah sayap yang lain terdapat penawarnya. Nah, ini juga mungkin ada yang jijik juga. Kan lalat kan nempel di kotoran, sampah, dan seterusnya. Kadang-kadang di kotoran manusia misalnya dan seterusnya. Mungkin pikiran-pikiran itu yang membuat kita jijik. Tetapi sekali lagi ketika Rasulullah itu menyampaikan pasti ada kebaikan, pasti tidak akan menjerumuskan atau membuat orang sakit gitu ya. Nah, penelitian tentang sayap nyamuk itu kan, lalat itu bahasa latinnya Musca domestica. Sayap nyamuk itu kan memang salah satu faktor pembawa penyakit ya, jelas menyamuk. Tetapi ketika dicek di penelitian, diantaranya ada penelitian Rehab Muhammad Etta, ini masuk jurnal internasional, berarti diakui oleh ilmuwan dunia ya. Jadi karena itu sayap nyamuk terutama kanan, jadi kanan itu mengandung istilahnya tadi disebutkan oleh Rasulullah sebagai penawar atau obatnya, sedangkan kiri itu kan membawa mungkin kuman ataupun racun. Nah, ternyata setelah diteliti diantara oleh seorang ilmuwan yang sudah diterbitkan di jurnal internasional, itu bahwasanya sayap kanannya itu memiliki antibiotik yang menghambat bakteri maupun pertumbuhan jamur. Jadi intinya itu membuat ada kandungan yang istilahnya kalau ada bakteri penyakit, maka sayap kanannya itu akan istilahnya sebagai penawar. Jadi untuk antibakteri. Jadi kalau bakteri jahat, kemudian sayap nyamuknya penawarnya, sehingga melawan bakteri jahat tersebut, sehingga akhirnya jadi sayap nyamuk tersebut ketika sayap lalat itu jadinya kanan sebagai penawarnya, kemudian kiri sebagai ada racunnya. Nah, yang menarik juga penelitian seorang ini dari Indonesia, seorang siswa yang sudah di pemenang lomba karya ilmiah, itu bahwa sayapnya lalat, bukan nyamuk, sayap lalat kanan itu mengandung senyawa anti
anti kanker juga. Jadi luar biasa. Senyawa anti kanker juga. Jadi maka kalau lah kita melihatnya melihat lalat masuk ke dalam minuman kita, maka bismillah cemplungkan, sekalian celupin itu si lalat, kemudian habis itu lalatnya diambil terus dibuang. Kalau bisa bismillah untuk mendapatkan kecintaan, pahala kecintaan, mencintai perkataan atau perintah Rasulullah, kalau bisa minumnya tidak dibuang, kemudian diminum. Nah itu di samping tadi untuk tidak, intinya itu tetap higienis, bahkan ada senyawa anti kankernya tadi, ada senyawa anti kankernya. Ini dari penelitian juara ilmiah tentang karya ilmiah nasional, itu sangat luar biasa. Oleh sebab itu diantaranya kita yakin bahwasanya perintah Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah itu adalah sesuatu yang baik untuk kita. Maka dua kebaikan, baik kebaikan dunia otomatis jadi sehat. Jadi kita kalau minuman yang setelah kena lalat, kemudian lalatnya dicemplungkan dalam minuman kita, kemudian lalatnya dibuang, kemudian minumnya tetap diminum, maka sesungguhnya kita telah memasukkan senyawa ke dalam minuman kita, ada senyawa yang anti kanker juga. Racunnya sudah hilang, bahkan menjadikan kita punya senyawa zat anti kanker sehingga mencegah kanker dalam tubuh kita. Itu kalau kita minum dari minuman yang telah kena lalat dalam minuman kita yang dicemplungkan. Kemudian dari makanan, setelah makan kita kemudian belum cuci tangan, kemudian kita jilatin dulu, itu juga membantu pencernaan jadi lebih sehat, dan juga menambah daya tahan tubuh, karena ada bakteri yang ketika bakteri di jari-jari kita yang sisa-sisa makanan yang itu adalah mengandung enzim mRNase yang meningkatkan daya tahan tubuh kita. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dalam hal-hal kecil ini, bisa mengkanter orang-orang yang berpandangan bahwasanya Islam itu menjijikkan dengan tadi menjilati tangan setelah makan, kemudian lalat yang dicemplungkan kemudian tetap diminum dan seterusnya. Tetapi fakta-fakta ditunjukkan oleh penelitian ilmuwan yang pinter, itu malah sebaliknya, malah menyehatkan. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.